Di kampung kecil itu, tembok rumah memang tinggi. Tapi rasa ingin tahu Bu Julidah lebih tinggi lagi. Ia tidak perlu diundang, tidak perlu dipanggil. Cukup ada suara, kupingnya langsung siaga. Ih, suara Mbak Ani ya. Kok kayak lagi bahas sesuatu yang penting banget. Bukan obrolan soal resep sayur asem ini. Yang itu belum kelihatan sampai sekarang. Belum kelihatan sampai sekarang. Ini ngomongin apaan ya? Iya, yang kemarin itu. Yang kemarin. Biasanya kalau udah bawa-bawa yang kemarin, urusannya nggak kecil. Soalnya kalau kelamaan nanti bisa jadi ribet. Ribet. Berarti bukan urusan sepele. Beberapa orang juga udah mulai nanya. Udah ada yang nanya. Artinya udah ada yang curiga duluan. Jumlahnya juga bukan sedikit. Bukan sedikit. Nah, ini mulai jelas arahnya. Nanti kalau ditanya, jawabnya disamakan aja. Jawabannya disamakan. Kok kayak lagi nyamain versi cerita ya? Biar nggak panjang urusannya. Biar nggak panjang urusannya. Biasanya kalau orang ngomong gitu, berarti urusannya memang berpotensi panjang. Belum kelihatan. Yang kemarin jumlahnya bukan sedikit. Orang udah nanya, jawabannya disamain. Rangkaiannya kok kayak urusan duit yang lagi muter ya. Kalau cuma salah kirim paket nggak mungkin bahas jumlah, nanya, samain jawaban. Ini mah jelas urusan yang sensitif. Mbak Ani kelihatannya diem, kalem. Tapi kalau urusan beginian, orang yang paling kalem kadang justru paling pinter nyimpen. Bukan nuduh, cuma ya kalau emak-emak nggak pasang kuping, nanti pas ada apa-apa kita dibilang nggak peduli lingkungan. Ya sudah, aku simpen dulu di kepala. Yang terdengar hanya potongan kalimat. Tak ada pengakuan, tak ada penjelasan. Tapi di kepala Bu Julidah, potongan itu sudah cukup untuk membentuk satu kesimpulan. Dan kesimpulan itulah yang sebentar lagi akan ia sebarkan, seolah kebenaran. Pagi harinya, warung Bu Ijah kembali jadi pusat peradaban. Tempat beli gula, kopi, dan opini. Disinilah kabar setengah matang biasanya dimasak ulang sampai terasa seperti kebenaran. Bu, aku tuh semalam gak bisa tidur nyenyak. Kepikiran obrolan dari rumah sebelah. Lah, Bu Julida aja kalau kepikiran gosip bisa lebih melek daripada minum kopi 2 gelas. Bener, kopi pahit aja kalah pahit sama rasa penasaran Bu Julidah. Ini serius. Aku dengar kata-kata kayak belum masuk, jumlahnya nggak sedikit, orang udah nanya, terus jawabannya disamain. Kayak laporan bendahara arisan ya. Atau laporan pinjol, jatuh tempo, bunga jalan terus. Nah itu, kalau cuma salah kirim paket, paling ngomongnya kurirnya nyasar. Ini mah bahasanya kayak lagi ngurusin duit, yang bikin kepala cenak-cenut. Terus hubungannya sama siapa, Bu? Aku dengar suaranya dari rumah Mbak Ani. Mbak Ani, yang kalau lewat aja jalannya lurus, nggak nengok kanan kiri itu. Justru yang jalannya lurus gitu, kadang beloknya di belakang. Belok kemana, Bu? Ke warung juga jarang. Belok urusan, bukan belok badan. Waduh, kalau urusan duit mah belok dikit aja bisa nyasar jauh, Bu. Kayak GPS sinyal lemah. Makanya aku bilang, ini bukan gosip, ini tanda-tanda. Orang udah mulai nanya, jumlahnya nggak sedikit, jawaban disamain. Itu kayak latihan jawaban kalau diperiksa. Kayak anak sekolah mau ulangan, disuruh nyontek jawaban yang sama biar nggak ketahuan. Bedanya ini bukan nyontek, tapi nyimpen duit orang. Aku nggak nuduh, tapi kalau besok-besok ada yang ngeluh, loh kok duit saya nggak balik? Kita nggak kaget, kita kan udah dapet sinyal duluan. Ya ampun, hidup di kampung sekarang bukan cuma jaga pintu, tapi jaga saldo. Bener, dompet dijaga, perasaan dijaga, kuping Bu Julidah juga harus dijaga, jangan sampai overheat. Lah,
Kalau bukan kuping aku yang nangkep, siapa lagi? CCTV aja kalah rajin. Obrolan yang dibungkus tawa itu perlahan berubah jadi keyakinan. Dari candaan lahir kecurigaan. Dari kecurigaan muncul cerita. Dan tanpa ada bukti, tanpa ada klarifikasi, nama Mbak Ani mulai bergeser. Dari tetangga biasa menjadi bahan bisik-bisik yang belum tentu benar. Di sela-sela orang menawar harga cabai dan tomat, satu obrolan kecil berubah jadi bahan perbincangan serius. Bu Julidah berhenti di lapak Pak Udin dan tanpa sadar membuka cerita yang makin melebar. Makanya aku bilang dari awal, kalau urusan duit itu jangan dianggap enteng. Sekali ada yang nggak beres, efeknya bisa kemana-mana. Maksudnya kemana-mana gimana, Bu? Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya, nggak usah sebut nama, nanti dibilang nyebut. Tapi ciri-cirinya ya, yang sering dimintain tolong ngurus ini itu, transfer ini itu. Yang sering dimintain tolong? Di sini yang paling sering dimintain tolong urusan HP sama transfer kan Mbak Ani. Makanya, kadang kebaikan kalau kebablasan bisa bikin orang salah langkah. Bukan nuduh, tapi tanda-tandanya ada. Iya sih, kalau urusan duit lewat satu pintu terus. Kalau pintunya macet, semua ikut ngantri. Pintu apaan lagi nih? Maksudnya alur, Pak. Alur duit. Kayak got. Kalau mampet di satu titik, baunya nyebar sekampung. Perumpamaannya kok langsung bau, Bu? Lah, emang kalau urusan duit nggak beres, baunya bukan cuma di hidung, tapi di hati. Di dompet juga, Bu. Dompet bisa kurus mendadak. Makanya, aku cuma mau ngingetin, biar kalau nitip-nitip, jangan sembarangan. Sekarang ini orang kalem belum tentu bersih, yang cerewet belum tentu jahat. Berarti yang paling aman yang setengah cerewet, setengah kalem ya, Bu? Kayak saya ini maksudnya. Bisa jadi, Bu. Cerewet iya, kalem mah tergantung topiknya. Yang penting, aku ngomong bukan asal. Aku dengar sendiri, bahasannya berat, jumlahnya nggak sedikit. Orang udah nanya, jawabannya disamain. Itu bukan ciri-ciri urusan kecil. Kalau kayak gitu, bisa-bisa nanti rame satu kampung, Bu. Grup WA bisa panas, bukan cuman kompor di dapur. Biar rame, asal kebenaran kebuka. Daripada kita diem, tahu-tahu ada yang nangis karena duitnya nggak balik. Ih, jangan ngomong gitu, Bu. Merinding aku. Tenang aja, kita kan cuma waspada. Waspada itu sebagian dari iman, dan sebagian lagi dari pengalaman emak-emak. Di lapak sederhana itu, cerita sederhana berubah makna. Dari sekedar dengar sepintas, kini jadi dugaan. Dari dugaan, perlahan berubah jadi keyakinan. Dan Bu Julidah, tanpa merasa bersalah, sudah menanam benih curiga di kepala orang-orang. Kabar sudah menyebar, bukan lagi sekedar gosip warung. Sekarang, Bu Julidah mulai merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut campur langsung. Assalamualaikum, Mbak Ani ada? Waalaikumsalam. Ada, Bu? Kenapa ya? Nggak apa-apa, cuma nengok. Soalnya akhir-akhir ini Mbak kelihatan sering mikir. Takutnya ada beban. Beban? Beban apaan, Bu? Ya, beban pikiran lah. Kalau urusan yang lagi ribet-ribet. Apalagi kalau ada yang nanya-nanya. Yang nanya-nanya siapa, Bu? Bukan siapa-siapa. Cuma namanya juga kampung. Kalau ada yang agak telat, agak nggak jelas, pasti jadi bahan tanya. Telat apaan, Bu? Ya itu yang kemarin-kemarin yang Mbak omongin di telepon. Soal yang belum masuk-masuk itu. Oh, itu. Tenang Mbak, aku nggak mau ikut campur. Cuma ngingetin, kalau ada yang nitip, ada yang nunggu, biasanya orang sensitif. Apalagi kalau jumlahnya bukan receh. Iya sih, Bu.
Makanya aku bilang, kalau ada yang nanya, dijelasin pelan-pelan, biar nggak jadi salah paham. Soalnya kalau salah paham, bisa kemana-mana ceritanya. Iya, makasih Bu. Kita ini tetangga, Mbak. Kalau bukan kita yang saling ingetin, siapa lagi? Jangan sampai ada yang mikir yang enggak. Iya Bu, makasih perhatiannya. Alhamdulillah, udah aku sentil halus. Tinggal nunggu, orang biasanya kebuka sendiri kalau udah disindir begini. Bu Julidah pulang dengan perasaan lega. Di kepalanya, ia bukan penyebar gosip, tapi penolong. Bukan penghasut, tapi pengingat. Padahal tanpa sadar, satu kampung kini mulai melihat Mbak Ani dengan kacamata curiga.